Sejarah berdirinya Majapahit. Sebelum berdirinya Majapahit, Singosari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadikan perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengxi ke Singosari yang menuntut upeti Kertanegara. Penguasa kerajaan Singosari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajah dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Ketika itu Adipati Kediri sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara atas saran Arya Wiraja. Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian Wiraja mengirim utusan ke Daha yang membawa surat berisi pernyataan Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasanya pahit. Dari buah tersebut, ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya membalik menyerang sekutu Mongolnya, sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan Majapahit dikenal pula dengan nama Wilwatekta. Kerajaan ini dipimpin oleh 12 raja yang memerintah secara berurutan. Ke-12 raja tersebut yakni yang pertama Raden Wijaya, yang kedua Jayanegara, yang ketiga Tribhuwana Tunggadewi, yang keempat Hayam Wuruk, yang kelima Wikramawardhana, yang keenam Sri Suhita, yang ketujuh Dyah Kertawijaya, yang kedelapan Rajasawardhana, yang kesembilan Girisawardhana, yang ke-10 Singhawikrama-wardhana, yang ke-11 Kertabumi, yang ke-12 Girindrawardhana. Pada kepemimpinan Raden Wijaya, yang diberi julukan Prabu Kertajasa Jayawardhana merupakan pendiri dan Raja Majapahit pertama yang memerintah dari tahun 1293 hingga 1309. Sebelum menjabat sebagai raja, Raden Wijaya merupakan panglima perang pasukan Singosari. Sesudah Singosari di bawah kekuasaan Jayakatwang yang menjadi raja di Daha, Raden Wijaya yang didukung oleh pasukan Mongol menyerang Jayakatwang
Akibat serangan Raden Wijaya tersebut, Jaya Katwang berhasil dilengsarkan dari tahta kekuasaan dan dibunuh di atas kapal oleh pasukan Mongol. Sesudah pasukan Mongol diusir dari tanah Jawa, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Semasa menjabat sebagai raja, Raden Wijaya dihadapkan dengan pemberontakan Ranggalawe dan Lembu Sora. Pasca pemberontakan Ranggalawe, Raden Wijaya memberikan wilayah Majapahit Timur kepada Arya Wiraraja, ayah Ranggalawe yang sebelum menjadi raja di Majapahit Timur, dan diteruskan kepada anaknya Jayanagara. Jayanagara merupakan raja Majapahit kedua. Semasa menjadi raja, Raja Nagara yang memerintah dari tahun 1309 hingga 1328 tersebut dihadapkan dengan pemberontakan Mandana, Pawagal, Rasemi, Punambi, Rakuti, dan Dharmaputra Wineh Suka. Terhadap pemberontakan Mandana Pawagal, Jayanagara berhasil menumpasnya. Namun sewaktu pemberontakan Rakuti, Jayanagara meninggalkan istana Majapahit oleh Gajah Mada dan pasukan Bayangkara. Jayanagara diusingkan di desa Bedander. Sesudah Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan Rakuti, Jayanagara meninggalkan desa Bedander dan kembali menduduki tahta Majapahit. Pada saat itulah Jayanagara ingin menikah Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Namun sebelum tujuannya terlaksana, Jayanagara dibunuh Ratanca, tabib istana Majapahit. Seusai membunuh Jayanagara, Ratanca dibunuh oleh Gajah Mada. Setelah Jayanagara meninggal, dilanjutkan kepemimpinannya kepada Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi merupakan Raja Majapahit ketiga yang memerintah dari tahun 1328 hingga 1350. Semasa menjadi raja, Tribhuwana didampingi oleh suaminya yakni Sakradara atau Kertawardhana. Ketika menjabat sebagai raja, Tribhuwana yang memiliki nama asli Dyah Gitarja tersebut dihadapkan pada pemberontakan Sadeng atau Keta. Namun melalui Aditya Warman dan dirinya sendiri, pemberontakannya Sadeng dan Keta berhasil ditumpas sampai ke akar-akarnya. Melalui dukung Sumpah Palapa Gajah Mada, Tribhuwana meluaskan wilayah kekuasaannya. Selain menundukkan Bali, Tribhuwana Tunggaldewi mengutus Aditya Warman untuk menaklukkan sisa-sisa wilayah Sriwijaya. Dan setelah itu, Tribhuwana Tunggaldewi mengundurkan diri dan memilih menjabat sebagai anggota Batara Sabta Prabu, dan dilanjutkan oleh anaknya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk menjabat sebagai Raja Majapahit keempat dari tahun 1350 hingga 1389. Semasa pemerintahannya, Majapahit mengalami puncak kejayaan dan sekaligus awal kemundurannya. Dikatakan mengalami puncak kejayaannya karena semasa memerintah Hayam Wuruk, Majapahit mengalami memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruh di seluruh Nusantara. Di masa pemerintahannya banyak infrastruktur dibangun, banyak karya sastra diciptakan, seni dan budaya berkembang pesat. Disebutkan awal kemundurannya karena semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit yang mengalami kecelakaan sejarah berupa perang Bubat, mendapatkan citra negatif di hadapan orang-orang Sunda
khususnya dan orang-orang mancanegara pada umumnya. Masa awal kemunduran Majapahit semakin tampak sesudah perang bubat. Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada tidak terlibat langsung dalam kebijakan memerintah Hayam Wuruk, sementara Gajah Engon yang menggantikan kedudukan sebagai Mahapatih Amangkubumi tidak cerdas seperti Gajah Mada. Wikrawardhana merupakan Raja Majapahit kelima dari tahun 1390 hingga 1428. Semasa menjabat sebagai raja, Wikrawardhana Swaminagarawardhani, menantu Hayam Wuruk dari Majapahit Barat, berselisih dengan Wirabumi, putra Hayam Wuruk yang lahir dari Selir. Perselisihan keduanya berujung pada perang setahap demi setahap yang dikenal dengan Perang Paregreg. Dalam Perang Paregreg, Wikrawardhana berhasil menaklukkan Wirabumi di tangan Raden Gajah. Wirabumi tewas dengan dipenggal kepalanya. Sesudah Wirabumi tewas, Majapahit Timur dikuasai oleh Wikrawardhana yang merupakan putri Wirabumi, dan putri Wirabumi pun disunting oleh Wikrawardhana. Kelak perkawinan Wikrawardhana dengan Daha II melahirkan Sri Suhita. Sri Suhita merupakan Raja Majapahit ke-6 yang memerintah dari tahun 1429 hingga 1447. Semasa menjabat sebagai Raja Majapahit, Sri Suhita mengangkat Arya Teja sebagai pimpinan masyarakat Cinta di Tuban. Sebagai raja, Sri Suhita memiliki sifat pendendam. Terbukti Sri Suhita menghukum penggal kepada Raden Gajah. Mengikut Wikrawardhana, ayahnya yang telah membunuh kakeknya yaitu Wirabumi ketika menjadi Perang Paregreg. Kemudian ketahtaan Sri Suhita digantikan oleh Kertawijaya. Kertawijaya merupakan Raja Majapahit ke-7 yang memerintah dari tahun 1447 hingga 1451. Semasa menjabat sebagai Raja Majapahit, Majapahit dilanda gempa bumi, gunung meletus, dan pembunuh penduduk Tidung Glateng yang dilakukan oleh Paguhan. Dalam Serat Kanda dan Serat Damarwulan, Kertawijaya diidentikan dengan putra Ratu Kencana Wungu dan Raden Damarwulan yang mendapat gelar Prabu Brawijaya I. Kertawijaya turut tahta sesudah gagal menghadapi pemberontakan Raja Sawardhana, di mana semula Raja Sawardhana merupakan penguasa di daerah Pamotan, Keling, Kahuripan. Karenanya Raja Sawardhana dikenal dengan Pamotan, Keling, atau Kahuripan. Kemudian digantikan oleh Raja Sawardhana. Raja Sawardhana yang identik dengan Dyah Suryawikrama merupakan Raja Majapahit ke-8 yang memerintah dari tahun 1451 hingga 1453. Berdasarkan Serat Pararaton, Raja Sawardhana diidentikan dengan Hyang Purwasisa. Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan dari tahun 1453 hingga 1456. Menurut catatan sejarah, kekosongan pemerintahan di Majapahit tersebut dikarenakan perebutan kekuasaan antara Raja Sawardhana, Dyah Suryawikrama, dan Giri Sawardhana dan Samarawijaya. Dalam perebutan kekuasaan tersebut, Giri Sawardhana berhasil memenangkan
hingga menjadi Raja Majapahit ke-9 pada tahun 1456. Girisawardhana menjabat sebagai Majapahit sesudah berhasil menaklukkan Raja Sawardhana, Suryawikrama. Selama menjabat sebagai raja dari tahun 1456 hingga 1466, Majapahit dilanda bencana berupa gunung meletus pada tahun 1462. 3 tahun sesudah mengeluarkan prasasti Sedang Sedur yang berangkat tahun 1463, Girisawardhana mangkat. Arwahnya dicandikan di puri sepeninggalan Girisawardhana. Singhawikrawardhana menjabat sebagai raja yang ke-10. Singhawikrawardhana yang dikenal dengan nama Dyah Suraprabawa adalah raja yang ke-10 Majapahit dari tahun 1388 hingga 1396 Saka. Pada tahun 1474, kekuasaan Singhawardhana digulingkan oleh keponakannya sendiri, yakni Kertabumi. Karena tidak mengalami kekalahan perang melawan Kertabumi, Singhawardhana mengungsi ke Daha. Sejak itu Kertabumi menjadi Raja Majapahit. Kertabumi menjadi Raja Majapahit yang ke-11. Kertabumi menjadi Raja Majapahit sesudah berhasil menggulingkan kekuasaan Singhawardhana pada tahun 1474. Pada tahun 1478, Kertabumi merestui putranya yang lahir dari selir Cina, yakni Raden Patah. Raden Patah yang mendirikan Kesultanan Demak dengan pusat pemerintahan di Bintara, Galanggawangi. Pada tahun 1486, kekuasaan Kertabumi yang berpusat di Mojokerto digulingkan oleh Girindrawardhana. Akibat serangan Girindrawardhana tersebut, Kertabumi lengser dari tahtanya. Kekuasaan Majapahit pun beralih di tangan Girindrawardhana. Sejak itu pusat pemerintahan Majapahit dipindahkan oleh Girindrawardhana dari Mojokerto ke Daha. Girindrawardhana adalah raja yang ke-12 atau raja yang terakhir yang berkuasa di Daha dari tahun 1486 sampai 1517. Pada tahun 1517, Girindrawardhana diserang oleh Raden Patah. Karena serangan tersebut, Majapahit berhasil ditundukkan Demak Bintoro. Sejak itu Majapahit berstatus sebagai Kadipaten Bawahan Demak Bintoro. Pada tahun 1527, Girindrawardhana yang mendapat dukungan pasukan Portugis tersebut melakukan pemberontakan terhadap Demak Bintoro, di mana waktu itu Demak Bintoro di bawah kekuasaan Sultan Trenggana, putra Raden Patah yang berkuasa di Demak Bintoro dari tahun 1521 hingga 1546. Sungguh pun pendapatan dukungan pasukan Portugis, pemberontakan Girindrawardhana berhasil dipadamkan. Sejak itu sejarah Majapahit berakhir. Girindrawardhana beserta pengikutnya melarikan diri. Menurut beberapa sumber, mereka melarikan diri ke Bali. Sebagian mereka lainnya melarikan ke tempat-tempat yang dirasa lebih aman, salah satunya di Gunung Kidul. Demikian, terima kasih.